Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Desain Pembelajaran Kelas Rendah, Kelas 1, 2, dan 3. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan poin-poin yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama, bagaimana desain pembelajaran yang tepat bagi siswa kelas 1? Poin kedua, bagaimana desain pembelajaran yang tepat bagi siswa kelas 2? Dan poin yang terakhir, bagaimana desain pembelajaran yang tepat bagi siswa-siswi kelas 3. Pembahasan pertama, desain pembelajaran IPA di kelas 1. Poin pertama, dengan cara memberikan materi, membedakan pengaruh musim kemarau dengan hujan terhadap manusia menggunakan metode visual, auditory, dan kinestetik. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Dan menurut Hasbi Ashidiki, metode pembelajaran merupakan seperangkat cara yang dilakukan agar mencapai tujuan tertentu. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu metode visual, auditory, dan kinestetik. Pertama, metode visual adalah cara menyerap informasi dengan mengutamakan kemampuan melihat, contohnya seperti melihat warna, gambar, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada metode auditory, adalah kemampuan menyerap informasi atau pengetahuan dengan cara mendengar. Kemampuan ini biasanya tidak semua siswa mampu karena setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Dan yang ketiga, metode kinestetik, yaitu kemampuan menyerap informasi dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh, agar lebih mudah diingat oleh para pelajar. Kemudian, ada beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama, guru dapat menanyakan kegiatan apa saja yang bisa mereka lakukan ketika pada saat musim kemarau ataupun hujan. Kemudian, diberikan gambar oleh guru, lalu murid mengamatinya. Kemudian guru pun memberikan sesi tanya jawab untuk memperkirakan dampak apa saja yang terjadi ketika musim kemarau ataupun musim hujan. Dan masih banyak lagi langkah-langkahnya. Poin kedua, dengan cara memberikan materi. Pembelajaran pengenalan anggota tubuh menggunakan metode picture and picture. Model pembelajaran CTL menurut Sanjaya pada tahun 2006 menyatakan bahwa belajar dalam CTL bukan hanya sekedar duduk, mendengarkan, dan mencatat. Tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Lebih jauh, ia mengupas bahwa contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut Blanchard pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. Dengan demikian, peran siswa dalam pembelajaran CTL adalah sebagai subjek pembelajaran yang menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. Belajar bukanlah menghafal dan mengingat fakta-fakta, tetapi belajar adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi siswa baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berikutnya, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan tujuan pembelajaran tentang anggota tubuh dan memotivasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan membuat beberapa kelompok. Kemudian, siswa pun dapat mengeksplor kemampuannya dengan memberikan stimulus berupa nyanyian,
dan gambaran anggota tubuh pada manusia. Berikutnya, setelah melihat gambaran tersebut, siswa diminta bekerja sama dengan kelompoknya untuk dapat menyebutkan dan menempel gambar anggota tubuh yang telah disediakan oleh guru. Dan masih banyak lagi langkah-langkah pembelajaran pada metode Picture and Picture. Desain pembelajaran selanjutnya yaitu untuk penerapan kelas 2 SD atau MI. Penerapan model cooperative learning, metode make a match, dan media kartu habitat fauna untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada konsep tempat hidup hewan. Nah, dengan menggunakan metode ini atau model cooperative learning, metode make a match ini mengajak siswa berperan aktif yang akan membantu proses pembelajaran menjadi semakin sempurna. Untuk meningkatkan proses kemampuan berpikir kreatif siswa lebih signifikan daripada menggunakan metode lainnya. Model cooperative learning pada sistem pembelajaran dan dalam pendidikan terdapat berbagai model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif. Sistem pembelajaran kooperatif ini bisa juga disebut mirip dengan metode pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan informasi secara searah, namun yang membedakan adalah setelah guru menerangkan materi, siswa diminta untuk berdiskusi dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, informasi didapatkan tidak hanya dari guru saja, melainkan juga dari bahan materi dan juga diskusi dengan teman. Model cooperative learning metode mix match memberikan daya imajinasi siswa terhadap pengalaman yang dialami untuk memudahkan mereka berimajinasi dalam mengidentifikasi tempat hidup hewan. Nah, model cooperative learning metode make a match mengajak siswa berpikir kreatif dan menggunakan imajinasinya. Dengan menggunakan metode ini, mengajak siswa lebih aktif dan lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Metode yang dipakai dalam pembelajaran tempat hidup hewan atau metode struktural. Nah, metode ini dibentuk oleh Spencer Kagan dengan tujuan mempengaruhi pola-pola interaksi alam pembelajaran kelompok. Metode struktural memiliki beberapa teknik, diantaranya yang tadi, metode make a match. Nah, contohnya seperti Larana Curan mengembangkan teknik ini, yaitu siswa mencari pasangan untuk belajar bersama tentang suatu topik. Langkah-langkahnya, guru menyiapkan kartu yang berisi topik dan akan dikocok nantinya. Yang kedua, siswa-siswa akan mengambil satu kartu. Yang ketiga, kemudian siswa mencari kartu yang cocok dengan kartunya. Yang keempat, siswa dengan kartu yang sama akan mempelajari topik yang sama. Setelah belajar topik yang sama dan berdiskusi tentang tugas, kemudian dipresentasikan hasilnya oleh si siswa itu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran tempat hidup hewan adalah model cooperative learning metode make a match. Yang terakhir ada desain pembelajaran kelas 3 SD atau MI. Di sini ada mode pembelajaran Picture and Picture, di mana mode pembelajaran Picture and Picture merupakan suatu metode belajar yang menggunakan gambar yang dipasang atau diturunkan menjadi urutan yang logis. Hamadi menyatakan bahwa mode pembelajaran Picture and Picture merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran Picture and Picture memiliki ciri aktif, inovatif, dan kreatif, juga menyenangkan untuk anak. Nah, contoh model pembelajaran Picture and Picture di sini bisa pembelajarannya berdasarkan jenis makanan. Misalkan hewan digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, hewan pemakan daging biasanya disebut karnivora, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora.
Nah, selanjutnya kesimpulan dari makalah yang kami sampaikan. Yang pertama, siswa kelas rendah merupakan peserta didik dengan rentang usia pada masa operasional konkret. Maka dari itu, dalam pembelajaran seorang pendidik harus menyampaikan materi ajar dengan menggunakan metode dan media serta alat pembelajaran yang dapat mendukung siswa lebih mudah dalam pembelajaran. Metode yang pertama bisa menggunakan metode visual, auditory, dan kinestetik, dan juga bisa menggunakan metode make to match, bisa juga menggunakan metode picture and picture. Dengan penggunaan model pembelajaran efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum